Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya bersyukur, karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemampuan untuk menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Kita masih diberikan kekuatan iman Islam, diberikan kehidupan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya, maghfirah dan ridhonya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, zuriyahnya, sahabatnya, kepada pengikutnya juga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, yang mendengarkan ini, mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi Al-Fakir mohon izin kepada para tuan guru, kepada semuanya. Al-Fakir ingin menyampaikan ringkasan hikmah yang kelima, yaitu tentang bahwa semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya adalah diandaikan seorang pembantu yang sudah dijamin oleh majikannya segala kebutuhannya, makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, upahnya, semua si pembantu itu sudah dijamin oleh majikannya. Dan seorang majikannya itu memberikan daftar atau tugas-tugas si pembantu. Nih tugasnya si pembantu ini dan itu, misalnya sudah diberikan tugas-tugasnya satu-satu, ini dan itu. Kalau si pembantu itu pintar, berakal, berarti sudah tidak lagi memikirkan apa yang sudah dijamin oleh majikannya. Hanya tinggal melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya oleh majikannya. Ini orang-orang yang akalnya sehat. Jangan terlalu sibuk memikirkan sesuatu yang sudah dijamin, malahan tidak memperhatikan tugas yang sudah diperintahkan. Sudah dijamin, jangan dipikirkan. Yang harus dipikir kita memperhatikan tugas-tugas yang diperintahkan. Nah, seperti halnya Allah sudah menjamin apapun tentang kehidupan kita ini di dunia ini, kita tinggal ditugaskan. Tugasnya apa? Hanya beribadah kepada Allah, mengabdi kepadanya, seperti di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Sudah semuanya. Untuk apa kita memikirkan yang dijamin oleh Allah? Kita tinggal jalankan saja perintahnya, yaitu tugas-tugas kita tinggal mengabdi beribadah kepada Allah. Lalu apa yang Allah jamin untuk kita? Untuk seluruh manusia itu apa yang dijamin? Yang pertama, Allah jamin semua rizki kita. Yang kedua, Allah jamin caranya, sebabnya untuk mendapatkan rizki itu sampai kepada kita. Yang ketiga, Allah jamin bahwa kita tidak akan mati sebelum habis rizki kita. Yang keempat, Allah jamin sesuatu yang dijatahkan untuk kita bakal sampai kepada kita, tidak akan tertukar dan tidak akan salah ngasih. Jadi kita tidak perlu sibuk atau sungguh-sungguh atas apa yang sudah dijamin oleh Allah untuk kita. Untuk apa kita berpayah-payah, bersusah payah, capek-capek mencari rezeki, mencari uang, mencari harta dan yang lainnya yang sudah dijamin oleh Allah? Kalau ibadah kita yang tugas utamanya malah terbengkalai, bahkan tidak dikerjakan sama sekali, lupa dengan kesibukan duniawi, lupa dengan kesibukan mencari harta benda dan yang lain. Lalu apa yang Allah perintahkan atau tugaskan kepada kita? Yang pertama yaitu ibadah. Apabila pikiran kita, tenaga kita, waktu kita habis untuk mencari rezeki atau harta atau yang lain-lainnya, itu pertanda bahwa mata hati kita kabur, mata hati kita buta. Terus bagaimana caranya beribadah bisa lebih baik? Harus segera diobati hati kita itu oleh seseorang yang ahli di ilmu tentang hati atau batin. Seperti yang berada di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 40, yang artinya Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberi kamu rezeki, lalu mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Nah, kita harus yakin, kita harus percaya atas jaminan Allah tersebut, karena Allah tidak akan pernah ingkar. Kalau takdir kita jadi orang kaya, mau kerja keras atau apapun juga, ya, mau kerja keras kayak tidak kerja keras tetap kaya, karena sudah ditulis di buku Lauhul Mahfuz oleh Allah. Seperti pada Quran surat Az-Zariyat ayat 57, yang artinya, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Di surat Al-Ankabut ayat 60 disebutkan, yang artinya, dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri, Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu juga. Dia maha mendengar dan maha mengetahui. Makhluk yang tidak bisa mengurusnya atas rezekinya sendiri, Allah urus, Allah pelihara. Seperti binatang-binatang melata, binatang-binatang yang lain itu Allah urus.
Yakin semua makhluk Allah itu Allah yang memberi rezeki, dan sebab untuk mendapatkan rezeki itu secara rinci sudah tertulis di buku takdir. Jadi untuk apa kita capek-capek sungguh-sungguh mengejar dunia kalau ibadah kita terbengkalai? Bahkan sholat saja ditinggalkan, ngaji ditinggalkan, taklim ditinggalkan. Untuk apa? Barang siapa yang kualitas takwanya kepada Allah selalu ditingkatkan, maka Allah akan beri rezeki yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, di luar takdir yang sudah ditentukan. Allah bersumpah di dalam Al-Quran bahwa siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, Allah akan berikan kehidupan yang baik kepada dia. Sabda Nabi yang artinya siapa yang tidak berputus berharap kepada Allah, maka Allah akan mengurus langsung orang ini dan dapat rezeki yang tidak diduga-duga. Allah bersumpah, demi Allah, masalah rezeki itu benar atas jaminan atau urusan Allah. Itu janji Allah, sumpah Allah. Ya. Seperti kisah Uwais Al-Qarni. Kalau engkau beribadah sesuai dengan penduduk langit dan membenarkan Allah, ya, engkau merasa tentram atau tenang atas apa yang sudah dijamin oleh Allah, maka jasad kalian penuh dengan ibadah. Tuh kata Uwais Al-Qarni. Ya, karena di dalam Al-Quran itu tidak ada perintah carilah rezeki, nggak ada. Ya. Lalu apa tuntutan Allah kepada kita? Tadi tugas kita ini apa sih tuntutan Allah kepada kita? Hai orang-orang beriman, bersungguh-sungguhlah kepada Allah dalam taubatan nasuha dan beribadah kepada Allah. Oh, tuntutan Allah itu supaya kita selalu taubatan nasuha dan selalu beribadah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah saja, jalankan sesuai takdir semua, ya. Takdir kita itu semuanya sudah dijamin oleh Allah. Kita harus percaya kepada Allah. Kita harus sering berpikir bagaimana untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk di negeri akhirat. Perjalanan hidup kita itu bukan di dunia, nanti di alam akhirat panjang sekali. Ya. Apa yang sudah kita kirimkan ke alam akhirat? Apa yang sudah kita kumpulkan bekal untuk akhirat? Ini yang dituntut oleh Allah kepada kita. Ini yang harus kita upayakan secara sungguh-sungguh. Ya, seperti hikmah yang pertama, taubat, takwa, dan istiqomah. Apabila Allah menghendaki kehinaan atau kehancuran kepada seseorang, maka dia ahli neraka. Allah sibukkan jauhirnya untuk dunia, dan hatinya hubbu dunia, cinta dunia. Disibukkan oleh Allah. Orang-orang seperti ini yang Allah menghendaki kehinaan padanya. Ini berarti Allah menginginkan ia ke neraka. Apabila secara terus-menerus disibukkan oleh dunia, maka akan buta mata hatinya, akan sulit diobati. Ya. Apabila mata lahirnya lebih menguasai daripada mata hatinya, maka ini akan celaka. Contoh, ya, pada ibadah sholat saja, sholat yang baik adalah yang sholatnya melibatkan hati dan ruh, bukan hanya jasadnya saja. Ya, anak SD pun bisa. Ya. Terus kenapa? Sebabnya karena kita sering menguras pikiran kita, tenaga kita, hati kita untuk mengurus apa yang sudah dijamin oleh Allah. Jadi kita memikirkan apa yang sudah dijamin oleh Allah. Hati kita terlalu mengurus apa yang sudah dijamin oleh Allah. Kita urus, padahal tidak usah. Kata para ulama, mencari rezeki itu harus yang pertama punya niat yang baik. Misal untuk mencukupi kebutuhan keluarga, untuk supaya bisa beribadah kepada Allah. Yang kedua, harus disertai dengan itikad yang benar bahwa rezeki itu dari Allah, bukan atas upaya atau hasil kerja keras kita, bukan. Ya.
Yang ketiga, tidak melalaikan kita dalam beribadah kepada Allah. Dan yang keempat, merasa selalu diawasi oleh Allah yang disebut muraqabah. Seperti itu apa yang dikatakan oleh para ulama. Hikmahnya ya adalah apabila bersungguh-sungguhnya engkau pada sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah dan kurang perhatiannya dengan apa yang dituntut oleh Allah daripada engkau, maka itu pertanda hatinya mati ya. Selama kita masih hidup, masih ada waktu untuk merubah itu semuanya, maka kuatkan tekad dan niat yang kuat untuk merubah itu semua, agar kita konsentrasi dengan apa yang ditugaskan oleh Allah dan apa yang dituntut oleh Allah kepada kita. Itulah ringkasan hikmah yang kelima. Wallahu alam bishawab. Al-Fakir ya, Santri Khalwat Al-Hanjati ya, sekali lagi mengajak kepada seluruh umat untuk ikut berkholwat, mengasingkan diri sejenak dari hiruk pikuk duniawi yang tadi dikejar-kejar oleh kita yang sudah dijamin. Sekarang berkholwatlah, berujrahlah ya. Kami menerima orang-orang yang ingin berkholwat minimal 3 hari ya, dengan para metode-metodenya para tuan guru mursyid, dan akan dibimbing oleh para tuan guru muda yang akan diselenggarakannya yaitu di Kobong Al-Hanjati ya. Nanti bisa hubungi di nomor 0878 8368 5341 atas nama Santri Khalwat Al-Hanjati ya. Silakan hubungi itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.